Kami dari kelompok 1 mata kuliah bioremediasi yang beranggotakan 6 orang. Saya Hendra. Saya Zulaiha. Saya Nur Indasari. Saya Sri Wahyuni. Saya Mahfiratul Iza. Dan saya Destana Saputra. Kami akan menampilkan video yang berjudul Fitoremediasi Tanah. Selamat menyaksikan. Hah? Fitoremediasi adalah kerusakan lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, tidak seimbang atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama ada kerusakan tanah, di mana sering disebabkan oleh pencemaran akibat limbah industri serta aktivitas pertambangan yang merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburannya. Yang kedua kerusakan air, terjadi apabila bahan berbahaya seperti limbah industri masuk ke badan air sehingga menurunkan kualitas air. Yang ketiga kerusakan udara, disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan lainnya yang menghasilkan gas berbahaya. Fitoremediasi tanah adalah teknik pemulihan tanah tercemar dengan memanfaatkan tanah untuk mengurangi, menguraikan, mengakumulasi, atau menstabilkan polutan. Adapun jenis-jenisnya: 1. Fitopengambilan, menyerap dan mengakumulasi dengan target logam berat. 2. Fitostabilisasi, imobilisasi tanah polutan dengan target logam berat. 3. Fitodegradasi, penguraian oleh enzim tanah target bahan organik. 4. Fitodegradasi resolver, penguraian oleh mikroba akar target hidrokarbon peptisida. 5. Fitofiltrasi, akar menyirang polutan target logam berat air larutan. 6. Fitovolalitisasi, melepas ke udara dengan target SEHG. Kita sedang berada di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Desa Papanloy yang berdiri salah satu pabrik pengolahan nikel terbesar di Indonesia, yaitu PT Huadi Nikel Alloy Indonesia. Aktivitas industri ini membawa dampak ekonomi, namun juga menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Tanah dan perairan di sekitar area pabrik dilaporkan mengalami perubahan warna akibat pengolahan logam berat. Situasi ini memerlukan tindakan pemulihan yang serius dan berbasis sains. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah fitoremediasi yang dimanfaatkan tumbuhan hiperakumulator untuk menyerap logam berat yang mencemari tanah dan air. Fitoremediasi ini bukanlah solusi instan, tetapi ini adalah metode yang terbukti efektif, ramah lingkungan, dan dapat diterapkan dalam jangka yang panjang. Adapun tanaman yang cocok untuk digunakan dalam bioremediasi, yang pertama ada tanaman meniram, kemudian rumput vetiver, dan pohon angsana. Mekanisme fitoremediasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fitoekstraksi, yaitu penyerapan dan akumulasi polutan oleh akar. Yang kedua ada fitostabilisasi, yaitu penetralan polutan di dalam tanah tanpa diserap oleh tanaman. Yang ketiga ada rizofiltrasi, yaitu penyerapan polutan di permukaan akar. Yang keempat ada fitodegradasi, yaitu penguraian polutan berkat enzim yang dihasilkan tanaman. Yang kelima ada fitostimulasi, yaitu aktivitas mikroorganisme pengurai di sekitar tanaman. tantangan fitoremediasi di Indonesia. Keterbatasan pengetahuan dan teknologi, banyak daerah belum memahami mekanisme fitoremediasi dan masih bergantung pada metode konvensional. Variasi kondisi lingkungan, pH, kelembapan, jenis tanah, dan tingkat polutan sangat mempengaruhi keberhasilan. Kurangnya dukungan kebijakan, implementasi di lapangan masih terbatas karena minim regulasi yang mendorong pemulihan berbasis tanaman. Prospek fitoremediasi di Indonesia. Indonesia kaya
keanekaragaman hayati. Banyak tanaman lokal berpotensi sebagai agen fitoremediasi, misalnya eceng gondok, akar wangi. Biaya rendah dan ramah lingkungan, cocok untuk daerah dengan keterbatasan dana dan kebutuhan konservasi. Dapat menjadi solusi jangka panjang, cocok untuk penanganan pencemaran kronis dan pemulihan ekosistem berkelanjutan.